Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Innaka anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Pemirsa Al-Yasini Media yang dirahmati Allah. Tiba saatnya kita di bulan yang penuh mulia ini, bulan Ramadan. Kita seharusnya merefleksikan diri dari apa yang kita sebut sebagai ibadah secara personal, yaitu puasa, tetapi ia harus mempunyai dampak secara sosial. Berbicara mengenai puasa, kita sebagai umat muslim seringkali merupakan aspek kedua dari ibadah, yaitu adalah aspek sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, bahwa di antara tujuan atau maksud daripada puasa adalah memanusiakan manusia. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berkata, as-saumu li fa innahu li wa ana azibihi, puasa adalah untukku dan sesungguhnya puasa untukku dan kelak yang akan memberikan pahala adalah aku sendiri. Tetapi pesan itu juga harus kita renungi bersama, bahwa ibadah sosial yang di situ Allah tujukan untuk puasa seringkali kita lupakan. Jangan sampai kemudian kita sudah menunaikan segala rukun syarat puasa, akan tetapi kita lupa akan hak-hak adami yang ternyata itu menjadi tujuan dari puasa itu sendiri. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam, at-takalif kulluha raji'atun ila masalihil ibad fi dunyahum wa ukhrahum. Wallahu ghaniyun 'anil ibadati kullih. Wallahu ghaniyun 'anil ibadati kullih. La tanfa'uhu ta'atut ta'ina wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Yang artinya bahwa segala bentuk syariat, termasuk diantaranya puasa, itu semua kembali kepada maslahah hamba, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan dari ibadah hamba. Oleh karena itu, maka segala bentuk ketaatan seorang hamba dan segala bentuk maksiat yang dilakukan oleh hamba tidak berpengaruh apapun oleh Allah. Sehingga ini menjadi pola pikir kita sebagai seorang muslim, bahwa bentuk syariat atau bentuk ibadah yang Allah perintahkan untuk umat muslim itu sepenuhnya untuk kemaslahatan manusia. Sehingga ini menjadi standar kita untuk berpikir bagaimana kemudian Ramadan ini bisa menjadi rahmat lil ummah, bukan hanya rahmat li nafsi. Walaupun secara praktek ibadahnya kita melakukan sahur, kita melakukan berbuka puasa sebagaimana tuntunan syariat, tetapi ketika orang muslim di sekitar kita mengalami kemadharatan karena ulah kita sendiri, maka maqasidus shaum yang dikatakan oleh ulama itu tidak tercapai. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang waliullah dari Alexandria, mengatakan bahwa la tanfa'uka ta'atuka, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alik. Bahwa apapun bentuk ketaatan dan apapun bentuk kemaksiatan yang engkau lakukan,
itu tidak berpengaruh sama sekali oleh Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan syariat itu menciptakan puasa itu juga untuk kemaslahatan manusia. Dalam aspek apapun, bukan hanya aspek rohani, tetapi juga aspek jasmani. Sehingga ini menjadi refleksi kita bersama bahwa puasa itu harus mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya aspek personal, tetapi juga aspek sosial, bukan hanya aspek lahiriah, tetapi juga aspek batiniah. Mari kita sama-sama menjadi agen khalifah fil ard, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, yang terus bisa meneladani akhlak-akhlak Allah. Sebagaimana Allah katakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana Allah ajarkan akhlak kepada kita semua. Sehingga puasa yang kita lakukan bagi umat muslim itu bukan hanya berdampak untuk umat muslim sendiri, tetapi orang yang non muslim juga ikut merasakan apa yang kita lakukan sebagai bentuk kemanusiaan. Para hadirin rahimakumullah, pemirsa Al-Yasini Media yang dirahmati Allah. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Mujtahid pernah mengatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama adalah shaumul awam, atau puasanya orang-orang awam. Prakteknya adalah seperti kita dalam menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari sahur, imsak, dan kemudian berbuka puasa. Yang kedua ada shaumul khawas, atau puasanya orang-orang khusus, yaitu puasa naik 1 tingkat dengan menahan dari perkara yang membatalkan, sekaligus menahan dari hal-hal hawa nafsu atau al-jawarih yang dia bisa membatalkan daripada kekhusyuan kita dalam berpuasa. Dan yang terakhir adalah shaumu khawasil khawas, atau puasanya orang-orang yang spesial, dekat dengan Allah, atau para kekasih-kekasih Allah. Dan ini menjadi puasa tingkat tertinggi karena selain menjaga anggota tubuh secara lahir, menjaga anggota tubuh secara batin, dia juga menjaga dari hal-hal yang melupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya pesan ini kita bisa memaknai kembali makna Ramadan dengan bijak dan menjadi rahmah bagi umat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.